warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, adanya ibu di sini mengajak kalian untuk kumpul di satu tempat ini. Nah, di sini ibu mengajak kalian untuk bimbingan kelompok. Nah, sejauh ini dari kalian sudah ada yang pernah bimbingan kelompok? Belum. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan bimbingan kelompok, lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita lanjut sesi pertanyaan karena kita biar saling kenal satu sama lain, biar enak ya ngobrolnya. Nah, pertama kayak gini, biar enggak terlalu kayak garing, kita perkenalannya setiap menyebutkan nama panjang. Yang kedua itu adalah menyebutkan nama pendek. Nah, setelah itu kita kasih gerakan. Contohnya kayak gini, perkenalkan nama saya Isya Inayatul Fatimah. Nah, biasanya dipanggil Isya. Nah, di situ kalian memberikan apresiasi jawaban seperti Hai Ibu Isya. Nah, mengikuti gerakan yang saya kasih. Oke, saya mulai dari saya, selanjutnya lanjut ke sebelahnya. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Isya Inayatul Fatimah. Bisa dipanggil Isya. Halo Ibu Isya. Nah, selanjutnya pada lomba ini. Kenalkan, nama saya Nur Wahyu Widianisi, dipanggil Wahyu. Hai Wahyu. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Utami, dipanggil Tri. Hai Tri. Perkenalkan, nama saya Fitriana Hasanah, biasanya dipanggil Fitri. Hai Fitri. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurjana, biasa dipanggil Vivi. Hai Vivi. Terima kasih. Nah, dari sini perkenalannya apa udah saling kenal? Coba saya tanya ke Mbak yang itu, Mbak Tri. Namanya Mbak ini siapa? Mbak Vivi. Nah, betul. Kalau Mbak yang ini Mbak Wahyu, namanya Mbak ini siapa? Mbak Tri. Nah, oke. Baiklah, agar kita enak ya, Ibu enak juga, jadi kita manggilnya kayak sesama aja ya. Nah, baiklah, untuk kalian semua di sini adanya Ibu ngajak ke sini kumpul, yaitu untuk bimbingan kelompok. Di sini ada yang udah pernah bimbingan kelompok. Sejauh ini pernah nonton video atau apa yang menjelaskan tentang bimbingan kelompok? Nah, dari sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya, apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Nah, di sini jadi kita harusnya berkelompok. Nah, kelompok itu harus terdiri lebih dari 3 orang, bisa 4, 5, dan maksimal mungkin bisa 10 atau selanjutnya. Nah, bimbingan kelompok ini harus ada 3 asas yang terdiri yang kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, di sini yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana adanya saya dan kalian di sini itu harus sesama merahasiakan apa yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, di sini kita harus saling terbuka. Contohnya kayak kita sosialisasi itu enak, biarkan misalkan ada apa yang mau dikatakan, saya juga ada untuk yang menjelaskan. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana kita ini sukarela untuk datang ke sini dengan sukarela, untuk memberikan apa jawaban atau dengan pertanyaan teman-teman dengan sukarela. Nah, itulah ada 3 asas dalam bimbingan kelompok yang harus kita lakukan. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, lebih banyak kita main game dulu sebentar, boleh? Boleh. Nah, kayak gini, saya akan memberikan fokus. Oke, kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Nah, ketika di angka 8 saya ada 2, di angka 9 ada 1, di angka 5 ada berapa Mbak Tri? 2. Salah, coba fokus lagi semuanya, nanti jawab bareng-bareng ya. Nah, kalau saya ada angka 8 ada 2, di angka 9 ada 2, di angka 6 ada berapa? 1. Betul. Coba saya berikan contoh lagi. Nah, pena ini, fokus ke pena. Pena ini adalah angka 1. Kalau di angka 7 itu ada 2, di angka 5 ada 2, di angka 4 ada berapa? 1.
tiga. Betul, sepertinya masih ada yang belum fokus. Oke, kita ulangi lagi. Fokus, fokus, fokus. Yang pertama, oke, kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Nah, ketika di angka 8 saya ada 2, di angka 9 ada 1, di angka 5 ada berapa Mbak Tri? 2. Salah, coba fokus lagi semuanya, nanti jawab bareng-bareng ya. Nah, kalau saya ada angka 8 ada 2, di angka 9 ada 2, di angka 6 ada berapa? 1. Betul. Coba saya berikan contoh lagi. Nah, pena ini, fokus ke pena. Pena ini adalah angka 1. Kalau di angka 7 itu ada 2, di angka 5 ada 2, di angka 4 ada berapa? 3. Betul, sepertinya masih ada yang belum fokus. Oke, kita ulangi lagi. Fokus, fokus, fokus. Yang pertama, oke, fokus lagi, fokus ya. Kata kuncinya adalah pena itu 1. Ketika di angka 7 itu ada 2, di angka 5 itu ada 2, di angka 6 ada berapa? Nggak ada. Betul, itu tidak ada. Diingat-ingat kata kuncinya, oke? Saya ulangi sekali lagi. Di angka 8 saya tidak ada, di angka 2 saya ada 1, di angka 4 ada berapa? 3. Oke, sepertinya masih belum semangat. Nah, jadi kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Nah, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kita di bimbingan kelompok hari ini, yaitu tema menjaga kesehatan mental. Di sini ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari ini, mempelajari kita untuk bisa menjaga kesehatan mental. Nah, di sini ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari bimbingan kelompok tentang ini? Belum tahu. Nah, di sini kenapa kita harus mempelajari? Karena agar kita tidak terkena gangguan jiwa atau stres atau depresi yang berlebihan. Nah, di sini ketika kita mempelajari ini akan bermanfaat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain yang akan datang di kehidupan kita selanjutnya. Saya akan bertanya, di sini ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Ada. Nah, coba jawab Mbak Tri. Kesejahteraan diri atau keadaan jiwa seseorang. Nah, betul. Lebih tepatnya adalah kesehatan mental atau kesejahteraan psikologis dalam diri kita. Nah, di sini itu keadaan dan ada beberapa jenisnya, beberapa jenis gangguan yang bisa kita sebut sebagai kesehatan mental itu. Gangguannya itu ada depresi, stres, gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Itu adalah ada beberapa jenis gangguan mental yang sering kita ketahui, yaitu ada depresi, stres, kecemasan dan lain sebagainya yang seperti kita lihat sebelumnya kan. Nah, di sini ada faktor dan penyebab gangguan jiwa atau mental tersebut. Nah, di sini faktor atau penyebab tersebut dari mbak-mbak sekalian ini ada yang tahu apa aja faktornya? Ada, saya. Boleh Mbak Wahyu? Faktornya adalah kurang tidur dan pola makannya tidak teratur. Nah, bisa seperti itu. Nah, di sini faktor tersebut itu ada 3. Yang pertama ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan faktor sosial. Nah, gejala awal gangguan mental ini yang seperti suasana hati itu memicu di mana kita bisa menjadi gangguan mental. Yang kedua, kehilangan motivasi atau dia itu sedang karir atau sedang apa dan dia down. Itu bisa kita sebut menjadi gangguan jiwa. Dan selanjutnya ada kurang tidur dan pola makan yang kurang baik seperti yang disebutkan oleh Pak Wahyu. Yang selanjutnya yaitu tips agar kesehatan mental tetap aman. Di sini ada yang bisa menjawab apa aja tips untuk kita bisa menjadi manusia yang tidak depresi dan tidak stres. Saya. Boleh, Pak Vivi. Kita tuh harus Ada beberapa tips agar kita itu tidak depresi atau kesehatan mental kita itu aman, gitu kan? Yang pertama itu kita hadapi masalahnya. Contohnya kita sedang ada masalah seperti teman atau bullying atau dan sebagainya. Kita itu harus pertama sabar. Yang kedua yaitu bisa ikhtiar,
seperti kita belajar untuk healing atau bisa konsultasi ke guru BK, ke teman atau guru yang lainnya. Nah, dan juga bisa kita itu konsultasi ke guru BK, seperti nggak harus guru BK, ke guru atau teman pun juga bisa, agar kayak pikirannya kita itu nggak semuanya terkendali sendiri kayak gitu kan, jadi menyebabkan stres atau depresi. Yang kedua itu kita harus menjaga gizi atau pola makanan. Nah, contohnya kayak gini, kalau kita lagi putus cinta, kalau semuanya kita putus cinta, tidak nafsu makan, tidak kegiatan pun tidak seperti tidak efektif, nah kita harus tetap menseimbangkan pola makan. Pola makan seperti 3 kali dalam sehari itu wajib, karena ketika kita murung, hati kita atau pikiran kita murung, tetapi kita tidak makan, itu bisa menyebabkan dimana pemicu dimana kesehatan mental kita itu akan seperti stres, depresi, dan akan sakit. Nah, yang selanjutnya yaitu istirahat cukup. Nah, dimana diri kita ini itu kan sering capek, kita harus istirahat cukup. Contohnya seperti siang itu belajar sampai sore, sampai malam. Nah, waktunya tidur itu harus tetap tidur. Walaupun pikirannya itu banyak pikiran atau dan sebagainya, itu harus tetap istirahat. Karena ketika kita tidak istirahat, maka otak kita itu akan merasa capek, lelah, dan lelah. Disitulah pemicu dimana pemicu untuk diri kita menjadi stres, depresi, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu olahraga yang cukup. Nah, contohnya seperti kita lagi depresi atau banyak beban atau banyak pikiran, dan kita meluangkan waktu sedikit lah, minimal 30 menit untuk olahraga pagi atau 30 menit untuk berjemur. Nah, itu bisa meminimalisir gimana stres kita atau beban pikiran kita. Lebih tepatnya lebih ke konseling atau lebih ke cerita ke teman, karena memang pemikiran kita kalau kita pikirkan sendiri itu berujung mendapatkan depresi atau stres atau beban yang terlalu berat. Nah, dari sedikit penjelasan atau sedikit yang kita bahas hari ini, ada yang dipertanyakan? Tidak. Nah, cukup sekian. Jika tidak ada yang bertanyakan, saya sebagai di sini berbicara, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang menjaga kesehatan mental. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan juga boleh di via WA atau di via nanti kalau ketemu saya bertanya kan. Nah, saya akhiri di sini, saya undur diri karena mungkin banyak salahnya dari tutur kata atau penjelasannya. Saya mohon maaf dan juga wassalamualaikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.